Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 atas nama Sarvita dan atas nama Miswa, Prodi Pendidikan Agama Islam Stain Majene akan menceritakan sebuah kisah singkat tokoh yang berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Majene. Adapun sejarah Syekh Abdul Manan dalam karangannya mengembangkan pendidikan Islam, terkhususnya dalam bidang akidah Islam di tanah Mandar ini, tepatnya di Sulawesi Barat, Kabupaten Majene. Hadiran Islam di wilayah Mandar, khususnya di Majene, tidak terlepas dari aktivitas budaya maritim pelayaran masyarakat Mandar. Mereka telah menjalin interaksi dengan para penganjur agama Islam di kapal dan pelabuhan. Mereka melakukan pelayaran ke berbagai penjuru Nusantara dengan menggunakan perahu layar baku, yang dimana perahu khas Mandar pada abad ke-16. Ulama yang menyebarkan ajaran Islam di wilayah Banggai ialah Syekh Abdul Manan. Beliau berasal dari Jawa. Makam beliau berada di sekitar 1 km dari Pelabuhan Tua Banggai, Majene, tepatnya di Perbukitan Korale, Salabose, lingkungan Salabose, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Salah satu bukti sejarah peradaban Islam di Mandar, Sulawesi Barat adalah Masjid Purbakala Syekh Abdul Manan yang terletak di puncak Salabose. Syekh Abdul Manan merupakan seorang ulama Persia yang datang ke Kerajaan Banggai untuk menyebarkan agama Islam. Sebelumnya, ia pernah menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kerajaan Banggai merupakan salah satu kerajaan Mandar yang tergabung dalam persekutuan Pitu Bak Bana Binanga, yang berarti 7 kerajaan yang terletak di muara sungai, yaitu Balanipa, Banggai, Pambuang, Sendana, Tampalang, Mamuju, dan Benua, dan Pitu Ulu Nasalu, yaitu 7 kerajaan lainnya yang berada di bagian hulu sungai, yaitu Kerajaan Rantai Bulahan, Arale, Tabulahan, Mambi, Matanga, Bambang, dan Tambang. 2 persekutuan kerajaan ini yang kemudian menjadi leluhur suku Mandar yang saat ini mendiami wilayah Sulawesi Barat. Syekh Abdul Manan tiba di Kerajaan Banggai saat masa pemerintahan Raja ketiga Kerajaan Banggai, yaitu Daeng Tak Dimasigi. Saat itu, Kerajaan Banggai masih menganut agama Hindu. Terbukti dengan banyaknya bebatuan yang menjulang tinggi bagian utara puncak Salabose. Syekh Abdul Manan menikah dengan wanita bernama Bese yang merupakan keluarga dari Tomakaka Salabose. Adapun proses penyebaran ajaran Islam Syekh Abdul Manan terbukti dibangunnya Masjid Syekh Abdul Manan dan penyebaran akidah Islam di wilayah sekitarnya. Syekh Abdul Manan dalam penyebaran Islam, beliau cukup banyak mendapatkan dukungan dan legitimasi sosial dari Imora Dait Tak Masigi, Raja Banggai ketika itu. Raja Imora Dait Tak Masigi memberi peluang besar dan berpartisipasi aktif dalam proses penyebaran Islam di wilayah Banggai. Terbukti dibangunnya masjid yang kemudian diberi nama Masjid Syekh Abdul Manan. Di samping itu, dalam penyebaran Islam di Tanah Mandar di Kabupaten Majene, Syekh Abdul Manan memberikan pengajaran tentang akidah Islam kepada masyarakat yang disebar di beberapa dan berbagai daerah dan wilayah sekitarnya. Seperti halnya di Tande yang bekas-bekas aktivitasnya terlihat dengan adanya 3 sumur yang digunakan untuk minum di saat istirahat dalam penyebaran ajaran Islam. Adapun peninggalan-peninggalan yang dapat kita lihat sampai sekarang dari Syekh Abdul Manan. Yang pertama, Masjid Purbakala Syekh Abdul Manan. Yang kedua, Al-Quran yang ditulis langsung oleh Syekh Abdul Manan. Yang ketiga,
bendera Imacang. Yang keempat, makam Syekh Abdul Manan. Peninggalan Syekh Abdul Manan yang pertama yaitu Masjid Purbakala Syekh Abdul Manan. Masjid kuno Syekh Abdul Manan Salabose masih berdiri kokoh di tengah-tengah permukiman warga di lingkungan Salabose, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Masjid ini diyakini berusia 400 tahun. Menjadi salah satu saksi penyebaran Islam di Kerajaan Banggai pada awal abad ke-16. Masjid ini disebutkan dibangun Syekh Abdul Manan saat agama Islam ditetapkan sebagai agama kerajaan pada masa pemerintahan Raja ketiga Banggai, yaitu Ai Moro Daeng Ta Masigi pada tahun 1608 Masehi. Masjid tersebut dibangun dari bahan batu gunung yang dipahat dan disusun sedemikian rupa, lalu direkatkan dengan campuran gula merah dan putih telur. Meski sudah ratusan kali dilakukan renovasi, akan tetapi masyarakat setempat tidak ingin mengubah bentuk asli dari masjid tersebut, yang dimana diantaranya terdapat pilar di dalam masjid yang berupa 4 tiang, yang merupakan model awal masjid, bentuk atap, serta mihrab yang agak menonjol di bagian barat masjid itu masih asli. Peninggalan yang kedua adalah Al-Quran yang ditulis tangan oleh Syekh Abdul Manan. Peninggalan kedua Syekh Abdul Manan yang masih terjaga di Salabose, yakni Al-Quran yang diyakini berusia 400 tahun, yang ditulis tangan oleh Syekh Abdul Manan dengan menggunakan getah pohon. Al-Quran peninggalan beliau dipercayakan kepada Imam Masjid Syekh Abdul Manan, disimpan selaku puang kadi dan nanti dikeluarkan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta menyambut bulan Ramadan. Banyak keunikan yang dimiliki oleh Al-Quran tertua di Sulawesi Barat tersebut. Untuk menjaga Al-Quran tersebut tetap utuh, makanya Al-Quran tersebut dikeluarkan pada saat-saat tertentu. Peninggalan yang ketiga dari Syekh Abdul Manan yaitu bendera Imacang. Bendera Imacang merupakan panji kerajaan Banggai yang diyakini dibuat atas petunjuk Syekh Abdul Manan. Wujud asli bendera ini disimpan oleh papuangan atau sosok yang dituakan di Salabose. Peninggalan yang keempat yaitu makam Syekh Abdul Manan. Makam Syekh Abdul Manan terletak sekitar 200 meter dari masjid yang sudah beberapa kali direnovasi. Yang pertama, Syekh Suryo di Logo merupakan ulama yang datang dari Jawa ke Majene. Beliau wafat di Pambuang dan dimakamkan tidak jauh dari pelabuhan Pambuang. Tepatnya berada di dalam kompleks makam Maradia Pambuang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pambuang. Syekh Muhammad Ali yang juga merupakan pendatang dari luar daerah Majene. Beliau wafat dan dimakamkan di Bukit Luar, Desa Bonde, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene. Yang ketiga, Syekh Sakaria merupakan ulama yang datang ke Majene, khususnya di daerah Sendana untuk menyebarkan agama Islam. Beliau wafat dan dimakamkan di wilayah Moso, Kecamatan Sendana. Dan yang terakhir, Syekh Muhammad Syain juga merupakan pendatang dari luar daerah Sendana. Beliau wafat dan dimakamkan tepatnya di pinggir jalan Polres Majene Mamuju, samping jembatan dan pinggir pantai Sendana. Itulah tadi pemaparan singkat dari kisah Syekh Abdul Manan, penyebar agama Islam di Tanah Mandar di Sulawesi Barat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.